Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam kita kirimkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Hadirin saudara-saudariku para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang keutamaan menghadiri majelis ta'lim. Bapak Ibu para jemaah, ketika kita menghadiri majelis ta'lim yang ada di masjid, yang diadakan di musola, rumah, di lapangan, dimanapun diadakan majelis-majelis ta'lim, lalu kita menghadirinya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan yang kita dapatkan, yang pertama, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang menegakkan salat subuh berjemaah di masjid, lalu dia duduk berzikir, tadarus sampai matahari terbit, lalu melaksanakan salat 2 rakaat, maka dia meraih pahala sama halnya dengan pahala haji dan umrah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, memperoleh ketentraman jiwa. Dalam hadis dijelaskan, tidaklah satu kaum berkumpul di suatu masjid daripada masjid-masjid Allah, sedangkan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman. Mereka diliputi dengan rahmat Allah, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan, tidaklah duduk satu kaum kemudian mereka berzikir kepada Allah dalam duduknya hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian telah diganti oleh Allah dengan berbagai kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, seolah-olah mereka berada di taman surga Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah dengan hati yang senang. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah taman surga yang kau maksud itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, taman surga yang aku maksud itu adalah kholaqo zikir, kholaqo ilmu yang kalian temui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, mendapatkan naungan daripada malaikat-malaikat Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho atas apa yang telah mereka lakukan. Yang keenam, didoakan seluruh makhluk hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, semut di dalam lubangnya sampai kepada ikan yang berada di dalam air, mereka bersolawat mendoakan kebaikan-kebaikan bagi para pengajar manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, menjadi pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu, pengajar itu adalah pewaris para nabi. Yang kedelapan, kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia sudah memudahkan perjalanannya menuju jalan ke surga. Yang kesembilan, setara dengan jihad. Hadis mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, maka dia berjihad di jalan Allah hingga dia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-10, terlindung daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini terkutuk dengan segala isinya kecuali zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir dengan Allah, kecuali orang-orang yang taat dengan Allah. Dan yang serupa itu, merekalah orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Yang ke-11, menjadi umat yang terbaik. Untuk menjadi umat yang terbaik, tentu kita mesti dulu memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah, terutama kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang ke-12, mendapat perlindungan di akhirat kelak nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 ataupun yang terakhir, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat kelak nanti. Hadirin saudara-saudariku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita selalu menghadiri majelis-majelis taklim yang ada di lingkungan kita. Agar apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Agar mendapatkan perjalanan kita mudah di dunia dan perjalanan kita mudah menuju akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah di dunia dan mendapatkan ridha Allah di akhirat kala nanti. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.